Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin di malam hari ini, melanjutkan pembahasan dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Al-Imam Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan dalam melindungi diri kita dari perbuatan yang buruk. Sebelumnya telah disebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menganjurkan serta mengisyaratkan agar kita ini saling tolong menolong dalam perbuatan baik, dalam ketakwaan. Dan juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ya, ketika menyebutkan surat Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau mengatakan innan nasa aw aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka itu dalam keadaan lalai untuk mentadaburi surat ini, yaitu surat Al-Asr. Yakni surat Al-Asr ini mengandung beberapa hal yang menjadi bukti akan keimanannya dan juga keselamatan dia keluar dari kelompok orang-orang yang sesat atau kelompok orang-orang yang rugi ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, dalam surat ini, bahwasanya orang-orang yang mereka keluar dari kerugian adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat pada dirinya atau 4 hal dalam dirinya, yaitu yang pertama dia berilmu, beriman, kemudian beramal saleh, mengamalkan ilmu tersebut dan imannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saling berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran, saling ta'awun dalam kebenaran dan saling ta'awun dalam bersabar ya, tawasaw bis sabr. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan beberapa ayat, beberapa hadis ya di dalam kitabnya ini, di dalam bab ini, yang menunjukkan akan keutamaan daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ya, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang dia mempersiapkan perbekalan bagi seorang yang ingin berperang, ya, ghazin, orang yang ingin berperang di jalan Allah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti orang yang berperang tadi. Wa man khalafa ghazian, dan barang siapa yang dia mengurus, ya, keluarga orang yang berjihad, fi ahlihi, man khalafa ghazian fi ahlihi, barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berjihad, ya, bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka sungguh dia telah mendapatkan seperti pahala orang yang berjihad tadi. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Lihyan min Hudzail, faqala liyanba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu utusan, ya, kepada Banu Lihyan, ya, dari suku Hudzail. Kemudian utusan tersebut disuruh menyampaikan kepada mereka, hendaknya, ya, setiap dua orang dari kalian itu mengutus salah satu dari keduanya, dan pahalanya untuk keduanya, dan pahalanya untuk keduanya. Hadits riwayat Imam Muslim. Al-muallif rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini, bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya, yang maknanya bahwasanya seorang yang dia mempersiapkan perbekalan bagi orang yang ingin berjihad, mempersiapkan perlengkapannya, dia ingin berjihad, ya, dan saudaranya membantu untuk mempersiapkannya, ya, mempersiapkan dari misalnya kendaraannya, ya, kemudian perbekalan di jalannya, kemudian senjatanya, ya. Nah, maka dia walaupun tidak ikut berjihad, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Ya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad tersebut, dikarenakan dia telah membantunya untuk berjihad fi sabilillah. Ya, membantunya untuk berjihad fi sabilillah. Begitu juga Nabi SAW bersabda, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi, dan barang siapa yang dia mengurus keluarga orang yang berjihad dengan kebaikan, faqad ghaza, maka dia juga telah mendapatkan, dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang berjihad. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu contoh dari perbuatan baik dan ta'awun di dalamnya, ya, di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, perbuatan baik itu adalah berjihad. Ya, perbuatan baik itu diberikan contoh, ini contohnya berjihad fisabilillah. Ya, maka qis ala dzalik bisa dianalogikan dengannya semua perbuatan baik, ya, yang mungkin tidak setiap orang itu bisa melakukannya. Maka hendaknya orang yang tidak bisa melakukannya, dia membantu orang yang bisa melakukannya untuk melakukan ketaatan tadi, ya, untuk melakukan
ketaatan tadi. Seperti orang yang menuntut ilmu, ya talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, maka dia membantu penuntut ilmu ini supaya dia berangkat ya untuk menuntut ilmu. Maka ketika dia ikut membantu menyiapkan perbekalan orang yang menuntut ilmu ini, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menuntut ilmu tadi. Ya. Naam. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menuntut ilmu tadi. Ya. Karena dia ikut membiayainya. Apalagi orang tuanya, ya. Walaupun dia tidak ikut ya talabul ilmi di ma'had misalnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala anaknya yang belajar. Ketika anaknya belajar dan dia membaca Al-Quran di sana, maka dia juga mendapatkan pahala. Anaknya belajar hadis, maka dia juga mendapatkan pahala. Karena dia yang membiayai orang tersebut, ya anak tersebut untuk belajar, ya mempelajari agama Allah. Dan belajar agama Allah nau'un minal jihad. Ya, mempelajari agama Allah itu salah satu bagian daripada berjihad fisabilillah. Makanya mempelajari agama Allah itu bukan perkara yang mudah. Ya, belajar ilmu agama itu bukan perkara yang mudah. Nah, berat. Ya. Karena wahyu ini hanya akan dipikul oleh orang-orang yang berat, yang siap, ya. Hanya dipikul oleh orang-orang yang mereka siap untuk memikul beban yang berat ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini, dan ini wahyu yang paling terakhir dan paling berat karena ini paling sempurna. Karena wahyu ini adalah menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya. Ya, maka Allah pilih orang yang paling kuat untuk menerima wahyu ini. Wahyu ini kalau diberikan kepada gunung maka dia akan meletus. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini, wahyu ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut hancur, ya, karena saking takutnya kepada Allah Taala, takut tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah dengan wahyu tadi, mereka akan binasa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang mereka memiliki kekuatan melebihi kekuatan gunung, kesabaran melebihi sabarnya gunung, ya. Dan orang yang berhak mendapatkannya wahyu ini, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW, dan mereka adalah para ulama, ya, para ulama. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang memikul beban yang sangat berat, ya. Mereka memikul beban untuk belajar, belum lagi mungkin memikul beban memikirkan biaya, memikirkan makan misalnya. Ini beban yang sangat berat. Maka kalau ada orang yang ikut membantu mereka, ya, untuk meringankan, membantu mereka supaya mereka bisa fokus belajar, ini bagian daripada ta'awun, ya, 'alal birri wat taqwa, bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka antum, wahai ayah dan bunda, abu dan ummu, ya, janganlah anda merasa khawatir bahwa setiap usaha anda ini akan sia-sia ketika anda membiayai putra-putri anda untuk belajar, ya, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dahulu diwariskan kepada Rasulullah, yang dahulu diwahyukan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah wariskan kepada umatnya yang mau mempelajarinya. Nah, dan juga mengurus keluarga orang yang berjihad, ikut mengurus keluarga orang yang berjihad, ya. Dahulu mengurus keluarga para ulama misalnya, ya, karena ulama dahulu nggak dibayar, ya, maka kaum muslimin ikut membantu supaya ulama ini, ya, tidak disibukkan dengan dengan perkara yang lain kecuali ilmu dan dakwah dahulu, ya. Nah, kemudian di hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma."
hendaknya setiap dua orang itu mengutus salah satunya ya untuk berjihad dan pahalanya untuk keduanya. Jadi masing-masing akan dapat pahala yang sama. Yakni tidak selayaknya apabila di suatu kampung laki-lakinya semua keluar berjihad. Ya, jangan. Tapi sebagian dari mereka keluar berjihad, sebagian yang lain tetap di kampungnya. Dan sebagian yang menetap di kampungnya ini hendaknya mereka membantu saudaranya yang akan berjihad. Ya. Jadi tidak semua penduduk kampung itu mereka berjihad. Ya. Keluar semua laki-lakinya, tinggal kaum perempuannya. Maka ini bisa madarat. Ya, bisa madarat. Akan tetapi sebagian kaum laki-lakinya keluar dan sebagian yang lain tetap tinggal di kampung tersebut dan mereka melindungi, menjaga ya kampungnya dan juga menjaga kehormatan keluarga para mujahidin, ya, menjaga kehormatan para keluarga para mujahidin, ya, menjaga kebutuhan-kebutuhan mereka, ya. Naam, dibantu mereka sehingga orang-orang yang berjihad ini merasa tenang, ya, merasa tenang karena keluarga mereka yang ditinggalkan itu tentunya mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititipkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga menitipkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa yang akan membantu ya keluarganya mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ini tentunya ini motivasi agar kita ini saling tolong menolong dalam kebaikan. Apa yang Anda bisa lakukan ya untuk saudara Anda dalam kebaikan ini, maka hendaknya Anda lakukan, ya, Anda lakukan. Nah, taib. Ini hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya la yadhhabu rijalul qabilah aw rijalul balad jami'uhum ila al-jihad. Ya, hendaknya tidak semua laki-laki suatu kabilah atau laki-laki suatu kampung atau negeri itu semuanya keluar untuk berjihad. Bal yadhhabu ba'duhum, bahkan sebagian dari mereka berangkat berjihad, wa yakunu liman baqiya minhum mithlu ajri man kharaja idza khalafuhum fi ahlihim bi khairin wa anfaqu alaihim. Ya, dan untuk sebagian yang tetap tinggal di kampung tersebut, ya, dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjihad tadi apabila orang-orang yang tinggal tadi mereka mengurusi keluarga para mujahidin dengan baik, dengan memberikan infak juga kepada mereka. Nah, ya, ini hadis ini salah satu dalil yang menunjukkan perintah agar kita saling ta'awun, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, kemudian hadis berikutnya Nabi SAW sabda dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW sabda bahwasanya Rasulullah SAW laqiya raqban birrawha, ya, bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan sekelompok orang di Rawha. Ya, Rawha ini salah satu daerah, ya, dan dia tempatnya dekat dengan Madinah. Faqala manil qaum, Nabi mengatakan, siapakah kalian ini? Qalu al-muslimun, kami orang muslim. Faqalu, mereka mengatakan, man anta, mereka bertanya balik, siapakah anda ini? Qala Rasulullah sallam, maka Nabi mengatakan, saya adalah Rasulullah sallam. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan, kemudian ada seorang wanita yang dia mengangkat putranya yang masih kecil ini, ya, dan dia mengatakan, ali hadza hajj, apakah anak ini kalau dia berhaji akan mendapatkan pahala haji? Qala na'am wa laki ajrun, Nabi mengatakan, iya, dan untukmu juga pahalanya, dan untukmu juga pahalanya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ya, al-muallif rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini bahwasanya Rasulullah SAW itu bertemu dengan suatu kaum di daerah Rawha,
ya, antara Makkah dan Madinah, tapi tempatnya lebih dekat ke Madinah. Nah, dan saat itu terjadi pada saat haji wada, karena Nabi SAW mengumumkan kepada kaum muslimin untuk berhaji, berangkat haji. Maka kaum muslimin berbondong-bondong berangkat haji, ya. Dan Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang Nabi SAW belum mengenal mereka. Maka Nabi pun bertanya, kalian ini siapa? Ya, mereka pun menjawab, kami orang-orang muslim yang ingin ikut berhaji juga. Ya. Dan mereka pun bertanya, ya, karena mereka Islamnya dahulu lewat utusan, ya, tidak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, maka mereka bertanya, man anta, dan anda ini siapa? Maka Nabi mengatakan, saya adalah Rasulullah SAW. Kemudian wanita tadi, ya, ada seorang wanita yang membawa putranya yang masih kecil, dan dia mengatakan, ali hadza hajj, apakah anak ini jika dia berhaji dia akan mendapatkan pahala haji? Maka Nabi mengatakan, na'am walaki ajrun, iya, dan anda pun mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia ikut membantu orang lain bisa melaksanakan ibadah walaupun orang tersebut itu adalah orang tuanya sendiri, dia akan mendapatkan pahala dari anaknya yang melakukan ibadah tadi atas bantuan, ya, orang tuanya, atas bantuan orang tuanya. Nah, ya, dan ini salah satu dalil juga yang menyuruh agar kita ini tidak perhitungan, ya, dalam membantu keluarganya, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabi, anak ini, ya, dia mendapatkan pahala hajinya apabila dia itu sudah mumayyiz, ya, dia sudah tahu, sudah mulai memahami antara yang hak dan yang batil, ya, dia akan mendapatkan pahala kalau dia sudah mumayyiz, dia sudah bisa berniat untuk beribadah, ya. Nah, dan kalau dia melakukan ibadah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala ibadahnya tadi walaupun itu belum wajib atasnya, ya. Begitu juga orang tuanya yang membantu anak ini untuk bisa beribadah, dia juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala anaknya tadi, ya, dengan pahala anaknya tadi. Nah, jadi, dan biasanya anak yang mumayyiz ini itu ketika dia menginjak umur 7 tahun. Ketika dia menginjak umur 7 tahun, ya. Ini para ulama fiqih menyebutkan bahwasanya anak itu mumayyiz kalau dia sudah menginjak umur 7 tahun secara umumnya. Makanya Nabi SAW, ya, memerintahkan pada orang tuanya untuk mengajarkan anaknya sholat ketika dia berumur 7 tahun. Dan kalau dia sholat umurnya 7 tahun, kemudian dia ikut shaf, ya, ikut berbaris dengan barisan orang dewasa, maka dia tidak memutus shaf barisan tadi. Tapi kalau dia umurnya kurang dari 7 tahun, maka dia bisa memutus barisan sholat. Makanya anak kecil yang kurang dari 7 tahun itu hendaknya sholatnya di belakang, ya, yang belum mumayyiz sholatnya di belakang, ya, karena kalau dia sholat bersama orang dewasa, dia akan memutus shaf, ya, memutus shaf orang dewasa tadi, ya. Nah, baik. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا
tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin muttafaqun alaih. Wa fi riwayah alladhi yu'ti ma umira bihi wa dhabatu al-mutasaddiqaini bi fathil qaf wa ma'a kasr an-nun ala tathniyah wa aqsuhu ala al-jam'i wa kilahuma sahih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-khazinul muslim, ya, orang yang menyimpan harta, ya, orang muslim yang menyimpan harta, yakni menyimpan harta orang lain, ya. Al-khazinul muslimul amin, seorang muslim yang dia menyimpan harta orang lain dan dia amanah, ya, dia itu amanah. Yunaffidhu ma umira bih, dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa yu'tihi kamilan muwaffaran, dia memberikan, ya, dia memberikannya secara sempurna, ya, secara sempurna, tidak kurang sedikit pun. Tayyibatan bihi nafsuhu, jiwanya itu baik, ya, yakni dia tidak hasad dengan orang yang dikasih sedekah, ya, dan tidak kasar, tidak meminta imbalan. Naam. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain, ya, kemudian dia memberikan kepada orang yang diperintahkan dia untuk berikan kepadanya dari salah satu dua, maka dia itu posisinya seperti salah satu dari dua orang yang bersedekah, ya. Ahadul fayadfa'u ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Nah, maksud hadis ini bahwasanya orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta orang muslim, ya, orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta orang muslim dan membagikannya kepada kaum muslimin. Naam. Jadi orang ini sifatnya muslim pertama. Dia itu menjaga harta orang lain dengan penuh amanah. Harta ini bukan harta dia, harta kaum muslimin. Harta ini bukan harta dia, harta kaum muslimin. Dia itu hanya diamanahi saja. Diamanahi untuk mengelola harta orang tersebut. Kemudian hartanya ini dia keluarkan sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya. Tolong kasihkan fulan harta ini, ya, disedekahkan berapa fulan, ya, maka dia urus hartanya tadi, dia hitung, ya, dia hitung harta tersebut, kemudian dia berikan kepada orang yang diperintahkan kepadanya supaya dia menyerahkan ini. Ini sifatnya, ya, apa namanya, memberikan sedekah, ya, diperintahkan dia untuk menyampaikan sedekah ini, yang menyampaikan sedekah ini kepada orang yang dia diperintahkan untuk memberikan kepadanya. Maka jika dia memberikan dengan hati yang ikhlas, ya, tidak hasad dengan orang yang mendapatkan sedekah ini. Naam, tidak hasad dengan orang yang mendapatkan sedekah ini, dan seorang muslim yang beriman pasti enggak hasad karena dia tahu ini sudah takdir Allah, ini bagian yang telah Allah bagi-bagikan untuk hamba-hambanya. Kenapa harus hasad? Kalau dia hasad kepada orang yang menerima sedekah ini, maka sebenarnya dia sedang hasad kepada zat yang mentakdirkan agar orang ini mendapatkan apa? Mendapatkan harta tadi. Dia sedang suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad itu dia suudzon dengan Allah. Ya. Nah, maka orang yang beriman dia tidak suudzon dengan Allah. Karena dia tahu bahwasanya semua harta, ya, semua rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka dia berikan dengan apa? Penuh keridhaan. Ya, hatinya tidak hasad. Ya, dia ikhlas memberikannya. Ya, tidak ngomel-ngomel, tidak minta imbalan, ya, tidak berharap imbalan, hatinya bersih, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah tadi, yang memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan sedekah ini kepada orang lain. Ya. Nah, kenapa? Karena dia ini ikut membantu saudaranya supaya bisa menyampaikan sedekah ini kepada yang dia tuju, kepada yang dia inginkan. Ya. Naam. Kepada yang dia inginkan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah tadi. Walaupun mungkin uangnya hanya sekedar lewat saja, ya, masuk rekeningnya kemudian keluar lagi, gak ada yang tersisa di rekeningnya. Ya, tapi dia lakukan ini semata-mata untuk apa? Membantu kaum muslimin. Semata-mata untuk membantu kaum muslimin agar mereka ini bisa mensedekahkan hartanya di tempat yang tepat. Ya. Banyak kaum muslimin yang mereka ini ingin mensedekahkan hartanya, tapi mereka takut kalau hartanya, ya, digunakan untuk sesuatu yang enggak benar. Ingin sedekah tapi ternyata digunakan untuk perkara bid'ah misalnya, kan dia takut. Ya. Naam. Dan dia butuh bantuan orang yang paham, ya, tempat-tempat yang dia bisa bersedekah di situ. Ya. Tempat-tempat yang dia bisa bersedekah di situ, dia ingin menggunakannya, ya, maka dibantu oleh orang tersebut, maka dia pun mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah tadi. Naam, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, inilah dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini, itu bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, bab saling tolong-menolong di dalam ketaatan, di dalam kebaikan dan juga ketaatan. Nah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ya, masuk pada bab yang kedua, itu bab berikutnya, itu bab an-nasihah. Ya. Kita cukupkan kajian hari ini, malam ini, sampai di sini dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.